Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Ratna Juniasari. Saya mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan Tarbiyah semester 6 reguler B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fikih Kontemporer, dan materi yang ingin saya bahas di sini berjudul Hukum Menipiskan Alis Mata. Baik, sebelum masuk ke dalam pembahasan di sini, saya ingin sedikit menjelaskan pengertian dari fikih kontemporer. Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih kontemporer adalah perkembangan pemikiran fikih pada masa yang kini. Dalam hal ini, yang menjadi titik acuan adalah bagaimana tanggapan dan metodologi hukum Islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kontemporer. Di zaman sekarang, semakin banyak budaya-budaya asing yang mulai masuk dan merubah jati diri umat manusia muslim untuk berlomba-lomba dalam hal keeksisan duniawi, seperti yang nampak pada seorang wanita yang selalu berambisi untuk menjadi cantik seutuhnya, terutama kegiatan untuk merubah maupun mencukur alis pun harus dilakukannya dan menipiskannya hingga bisa dibentuk sedemikian rupa. Model alis pun beraneka ragam, ada yang tato alis, sulam alis, dan tanam alis. Menurut mereka, dengan menipiskan alis maka akan terlihat berbeda, serta kelihatan lebih menarik. Tetapi bagaimana dengan hukum pandangan fikih Islam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah dilaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta untuk disambung rambutnya, wanita yang mencabut alis dan wanita yang minta dicabut alisnya, wanita yang mentato dan wanita yang minta untuk ditato tanpa adanya penyakit. Hadis riwayat Abu Daud. Menghilangkan bulu alis maksudnya adalah mencabut bulu alis atau mencukur bulu alis atau mengerik bulu alis, dan bisa saja dilakukan sendiri, baik itu sebagian maupun seluruhnya, dengan alat ataupun dengan tanpa alat. Perbuatan menghilangkan bulu alis ini termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah. Karena itu, hendaknya setiap wanita harus menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun, bila seorang wanita menemukan rambut atau bulu yang seharusnya tidak tumbuh pada wajah seorang wanita, seperti kumis dan jenggot, maka ia boleh menghilangkannya karena kumis dan jenggot tadi dapat memberikan mudarat dan memperburuk rupanya. Kodrat seorang wanita adalah ingin selalu tampil cantik, namun tampil cantiknya seorang wanita haruslah dalam koridor syariat, di mana kecantikan seorang wanita adalah hak suaminya dan hanya boleh dilihat oleh orang-orang yang menjadi mahramnya. Dan seorang wanita mukminah adalah wanita yang selalu menjaga kehormatan dirinya dan menjaga hak-hak suaminya. Setelah meriwayatkan hadis tersebut, Abu Daud menjelaskan bahwa an-namiso adalah orang yang mencabut alisnya hingga tipis, dan al-mutanamiso adalah orang yang minta untuk dicabut alisnya. Syekh Dr. Yusuf Qardawi dalam buku Al-Halal wal Haram fil Islam mengatakan, di antara tindakan berlebihan dalam berhias yang diharamkan Islam adalah menghilangkan atau mencukur alis agar tinggi atau rata. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat wanita yang mencukur alis dan minta dicukur alisnya.
Lebih haram lagi jika mencukur alis itu menjadi simbol bagi wanita tunasusila. Profesor Abdul Karim Zaidan dalam Al-Musaffalah fil Ahkam Al-Marati wa Bait Al-Muslim mengatakan, para ulama tidak sepakat terkait hukum memotong atau mencukur bulu alis. Perbedaannya ada pada ketidaksamaan persepsi penafsiran hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis itu menyebutkan laknat Allah Subhanahu wa taala atas sejumlah kelompok. Salah satunya ialah para pencukur alis mata. Menurut sebagian ulama, larangan mencabut anams alis itu didasari atas sebuah alasan, yaitu guna menghindari penyerupaan atas para ahli maksiat atau dijadikan sebagai modus penipuan dengan menyamar. Bila kekhawatiran itu tidak terjadi atau kemungkinannya nihil, tak jadi persoalan mencabut atau menghilangkan alis mata. Pendapat ini diambil oleh Ibnu Al-Jauzi. Ini seperti dinukilkan dari kitab Al-Iqna. Ia merupakan satu-satunya tokoh dari mazhab Hambali yang berpandangan demikian. Dan para ulama menjelaskan bahwa mengambil rambut alis mata itu termasuk menipiskannya. Begitu juga dengan merapikan alis. Jika merapikan ini termasuk mencabut atau mencukur alis, mempertipis rambut alis mata dengan cara mencabutnya, maka itu haram, bahkan termasuk salah satu dosa besar karena termasuk kategori yang dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga ulama yang memandang bahwa sebetulnya yang dilarang pada hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud tersebut ialah menghilangkan alis mata dengan cara mencabut hingga akarnya. Sedangkan bila hanya mencukur atau menggunting, hal itu diperbolehkan. Ini merupakan pendapat yang berlaku di mayoritas mazhab Hambali. Menurut mazhab Maliki, larangan itu berlaku bagi perempuan yang tidak lagi diperbolehkan berhias secara muluk-muluk. Mereka misalnya adalah istri yang ditinggal mati atau dicerai suaminya. Dengan demikian, hadis ini tidak bertentangan dengan riwayat Aisyah radhiyallahu anhu yang memperbolehkan menghilangkan alis di wajah. Di kalangan mazhab Syafi'i, menurut Syekh Sulaiman Al-Jamal Al-Syafi'i, penghilangan alis diperbolehkan bila yang bersangkutan telah mengantongi izin suaminya. Tindakan itu ia ambil dengan tujuan mempercantik diri dan tampil menarik guna membahagiakan suami. Bila tidak, hukumnya tidak boleh. Tersebut juga berlaku di mazhab Hanafi. Menurut Ibnu Abadin Al-Hanafi, mencabut atau mencukur bulu alis dilarang bila hal itu dilakukan untuk bersolek dan mengumbar kecantikannya di hadapan publik. Jika hal itu dilakukan untuk menyenangkan hati suami yang kurang suka dengan alis, tentu penghilangan alis diperbolehkan. Imam An-Nawawi mengutarakan, ada pengecualian dari kasus larangan mencabut bulu di bagian wajah perempuan, yaitu jika tumbuh kumis ataupun jenggot tipis dan bulu halus di sekitar leher. Bulu-bulu tersebut hukumnya boleh dihilangkan, bahkan dianjurkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.